Oke, kita mulai ya. Udah jam 10.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi dalam pelajaran biologi. Walaupun masih pakai Zoom ya, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak semua bisa terus semangat untuk belajar. Ini kameranya dibuka dong. Ibu mau lihat wajah-wajahnya. Masa ibu ngeliat nama doang nih? Yuk dibuka yuk kameranya. Oke. Itu ada Aulia. Ibu jadi tahu mukanya nih. Salwa. Hari ini materinya itu tentang spermatopita ya. Masih dalam Kingdom Plantae. Jadi ibu akan share screen tentang spermatopita. Sudah terlihat PPT-nya? Oke, sudah ya. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak nih spermatopita itu berarti mengenai apa nih materinya? Ayo, silakan jawab. Nanti Bukan berbiji, bukan. Iya, siapa itu yang jawab? Aulia, Bu. Aulia. Oke, benar Aulia. Jadi spermatopita ini kita akan membahas tentang tumbuhan berbiji ya. Jadi sperma itu artinya biji dan pita itu artinya tumbuhan. Jadi tumbuhan berbiji. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, hari ini kita akan belajar tentang mulai dari ciri-ciri, terus ada klasifikasinya, terus ada lagi manfaatnya, ada lagi reproduksinya. Jadi, supaya kalian mengetahui nih, spermatopita apa aja sih tumbuhannya, gimana ciri-cirinya, gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi, spermatopita itu ada dua ya. Ada gimnos atau tumbuhan berbiji terbuka. Nah, kalau yang angios, ini adalah tumbuhan berbiji tertutup. Nah, sedangkan gimnos itu ada 4 ya kelasnya. Ada Cicadinae, ada Coniferae, Genetinae, dan Ginkgoinae. Nah, ini nanti kita juga bahas satu persatu. Terus kalau yang angios itu ada dikotil dan monokotil. Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, dari yang pertama ini ada ciri-ciri dari spermatopita. Jadi ciri umum dari dari kelas spermatopita. Yang pertama itu adalah tumbuhan kormus jati. Kemarin tumbuhan kormus berarti apa? Ayo. Ada yang tahu nggak? Oh, diem. Oke, jadi tumbuhan kormus itu adalah tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, itu adalah ciri dari spermatopita ya. Yang kedua ada memiliki berkas pengangkut, yaitu xilem dan floem. Dan yang ketiga ini memiliki organ biji untuk reproduksi. Jadi kalau yang lumut, paku itu kan dengan spora. Nah, kalau spermatopita sesuai dengan namanya, dia menggunakan biji untuk bereproduksi. Nah, bentuk tubuhnya bervariasi, bermacam-macam ya. Tubuhnya ada yang nanti daunnya menyirip, terus batangnya lurus, akarnya tunggang, seperti itu ya. Dan yang kelima adalah reproduksinya dengan cara penyerbukan atau fertilisasi. Oke, itu dari ciri-ciri dari spermatopita ya. Paham? Oke, nah yang pertama nih kita akan bahas tentang gimnos. Tadi gimnos adalah tumbuhan yang berbiji terbuka. Artinya, bijinya itu tidak dilindungi oleh daun buah atau tidak memiliki ruang pembungkus. Jadi, ciri dari gimnospermae yang pertama itu bunga sesungguhnya tidak ada. Nah, alat perkembiakannya itu berupa strobilus ini. Ya, strobilus ini ada yang jantan dan juga ada yang betina. Nah, dari di sini nih dari gambarnya ini ada yang betina dan jantan ini berbeda ya. Yang jantan itu bentuknya agak panjang, terus juga
dia nih butir-butirnya ini, kantung-kantungnya ini dia mengandung serbuk sari yang mengandung sel sperma. Sedangkan yang betina ini ukurannya bulat, dia lebih besar ya daripada yang jantan. Jadi dia mengandung bakal biji yang berisi sel telur. Oke, terus selanjutnya cirinya adalah bentuk daunnya bermacam-macam, kaku, dan mengandung bekas pengangkut. Dan sistem akarnya itu tunggang, cabangnya menyebar di dalam tanah. Nah, benar ya, kalau pohon pinus kita sering lihat di hutan itu tinggi-tinggi pohonnya, terus juga banyak dan besar-besar ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya tentang divisi gimnospermae. Teman-teman, anak-anak di sini pasti sudah catat kan resume yang dari minggu-minggu lalu tentang divisi dari gimnospermae. Jadi, divisi gimnospermae ini punya 4 kelas yang masih istilahnya masih bertahan karena sisanya itu udah punah. Nah, di sini ada Coniferophyta, ada Cycadiphyta, Gingophyta, dan Genetophyta. Nah, coba ya, Ibu mau tanya nih. Tanya siapa ya? Coba Aulia deh. Aulia, Ibu mau dengar nih tentang Coniferophyta. Kamu sudah ngeresum kan? Coniferophyta itu cirinya daunnya seperti jarum. Ya. Terus? Reproduksinya itu dibantu oleh angin. Ya. Terus? Kelaminnya itu ada kelamin jantan sama betina. Ya. Ada lagi? Udah. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Aulia. Oke, selanjutnya siapa ya? Ibu mau tanya. Okta Yuda. Ada nggak nih orangnya? Oh, Kira? Ada orangnya? Salwa. Ada, Bu. Ya, coba Salwa jelaskan tentang Cycadiphyta. Ciri-ciri Cycadiphyta adalah bakal biji tidak dilindungi bakal buah. Ya. Alat perkembang biaknya berupa ujung atau strobilus. Ya. Pembuahan tunggal, yaitu terjadi 1 kali pembuahan antara sperma dan ovum. Ada 2 jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Udah, Bu. Ya, oke, terima kasih Salwa. Oke. Coba Abdurrahman. Abdurrahman Nekar Salim. Ya, Bu. Ya, coba Ibu mau dengar tentang Gingophyta. Apa, ayo. Ya. Pertama, daun berbentuk mirip kipas. Ya, benar. Lalu? Tidak berbunga. Ya. Dan urat-urat daun memanjang dari pangkal. Oke. Ada lagi? Kurang tahu, Bu. Oke, makasih Abdurrahman. Oke, yang terakhir nih. Coba Ibu mau nanya Rehan. Rehan, ada orang ya? Payas deh. Iya, Bu. Ya, coba jelasin tentang Genetophyta. Itu dia batangnya berkayu, dapat bercabang atau tidak, terus tulang daunnya menyirip, terus Genetophyta itu lebih maju dibanding kelas yang lain karena mempunyai perhiasan pada strobilus. Terus dia itu berumah 2, contohnya melinjo, Genetum memon, sama Ephedra altissima. Oke, terima kasih Pak Yas. Nah, itu ya. Tadi adalah
dari divisi Gymnospermae yang sudah dijelaskan sama teman-teman kalian adalah ciri-cirinya. Oke, peranan dari gimnos. Ini ada tanaman hias sebagai tanaman hias. Contohnya adalah cemara atau Cupressus lusitania. Ini nama latinnya. Terus ada pakis haji, Sikas rumpii. Sebagai bahan makanan, melinjo, pasti udah nggak asing lagi, Cnetum genemon. Terus sebagai obat-obatan kosmetik ada ginkgo biloba ya. Oke, itu dari Gymnospermae. Nah, sekarang kita ke Angiospermae. Angiospermae itu adalah tumbuhan biji tertutup, di mana bakal bijinya dilindungi oleh daun buah. Oke, ciri-ciri dari Angiospermae. Nih, yang pertama, bakal bijinya dilindungi oleh daun buah. Yang kedua, alat reproduksinya itu bunga ya. Kalau yang tadi itu adalah strobilus, yang ini adalah bunga. Akarnya tunggang, ada yang serabut, terus batangnya ada yang berkambium atau tidak, dan daunnya memiliki tulang daun yang beraneka ragam, tipis dan lebar. Itu ciri dari Angiospermae. Satu orang, siapa? Saya boleh, Bu. Boleh. Jadi yang pertama itu dari bunganya ada kepala sari sama ada putiknya. Di putik itu ada bakal biji. Ya. Setelah itu membelah yang kepala sari menjadi mikrospora, lalu membelah lagi secara mitosis menjadi butiran serbuk sari atau mikrogametofit. Setelah itu menjadi stigma dan bulu serbuk sari. Setelah itu menjadi bulu serbuk sari serta tangkai putik. Lalu dari putiknya itu dari bakal biji menjadi megaspora, lalu membelah secara mitosis menjadi kantung embrio dan telur. Setelah itu yang dari telurnya itu fertilisasi dengan serbuk sarinya. Lalu di situ ada endosperma dan zigot menjadi embrio, cadangan makanan, serta kulit biji. Lalu benihnya itu berkecambah dan menjadi sporofit dewasa. Terima kasih, Fayas. Oke. Sebelum masuk ke tabel ini, Ibu mau tanya perbedaan dari monokotil dan dikotil. Ya, Jeremy ya? Kalau Silakan Jeremy. Kalau monokotil itu berkeping satu, kalau dikotil itu berkeping dua. Ya, ada lagi? Ayo, ada lagi perbedaan. Siapa itu yang jawab? Ada. Kalau boleh saya lihat. Ya, Jeremy. Apa lagi? Kalau monokotil itu tidak ada kambium, akarnya itu berserat, Ya. susunan xilema floranya itu tidak teratur. Ya. Sedangkan kalau dikotil itu tumbuhannya itu berkayu, memiliki kambium, dan susunan xilem dan floranya teratur. Oke, benar sekali ya. Terima kasih Jeremy. Bu, saya mau nambahin, Bu. Ya, silakan. Kalau kelopak bunganya, Bu, kalau di monokotil itu kelipatan 3, sedangkan kalau bunga dikotil itu kelipatan 4 atau 5. Oke, benar sekali. Ada lagi tambahannya? Makasih Fayas jawabannya. Ada lagi yang mau berpendapat? Selain Jeremy dan Fayas tadi. Nah, ini dia jawaban yang tadi Jeremy dan Fayas bilang. Oke, ini ada contohnya. Nah, ini adalah tabel perbedaan dari Gymnospermae. Ya, kesimpulan dari kedua tumbuhan yang berbiji terbuka dan berbiji tertutup.
Itu dia tentang spermatopita, gimnosperme dan angiosperme. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah nggak ada pertanyaan lagi? Oke, jadi nanti rencananya habis ini Ibu mau kasih link soal tentang spermatopita di grup WA. Jadi nanti kalian kerjakan ya di situ ya. Oke? Sampai sini terima kasih 10 IPA 4 sudah mau hadir dalam Zoom ini. Tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan karena nanti kabarnya kita mau tatap muka ya bulan Juli. Oke, tetap semangat ya untuk belajar. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama.